Orang so tahu orang jaga jaga boleh mau panggil asisten rumah tangga. Ada yang panggil orang bastrika banyak sekali, pakai yang satu tambung, satu meja, baru yang di lemari lagi ada ambe, baru cuma ada bayar 15.000. Mungkin karena dong pikir orang masih anak-anak, jadi orang kasih sesuai kebutuhan anak-anak, tapi sebenarnya orang pakai tenaga orang sekuras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Sebelum teman-teman melanjutkan menonton video ini, jangan lupa dukung kita dengan share video ini, berikan komentar terbaik, dan jangan lupa untuk subscribe. Nah, kali ini kita mau bahas tentang uang jajan atau uang saku di sekolah. Jadi kalau pengalaman kakak yang tua dulu ya, kalau kita bawa kadang-kadang bawa, kadang-kadang enggak, dan paling tinggi berapa ya? 2.000 setahun. 5.000. Kadang-kadang bawa, kadang-kadang enggak lagi kan? Kadang-kadang bawa, kadang-kadang enggak. Bahkan orang di saat SMA itu bawa nasi kadang-kadang enggak ada ikan. Jadi pesan Pak Tamang, kita bawa nasi karena bawa ikan, karena memang cuma itu yang ada Pak orang jarang juga ada ikan di rumah. Cuman orang memang gode-gode keluarga besar. Memang keluarga besar. Jadi kalau SD mungkin kita sempat menikmati uang jajan itu, karena waktu itu baru kita tuh anak, belum ada dorang. Jadi kita sempat menikmati bagaimana dapat uang jajan tiap hari. Cuman pas SMP, SMA so mulai mengerti orang tua keadaan, kalau ndak cuma orang tuh anak, ndak cuma kita tuh anak, dan ndak cuma kita penjajan tuh kebutuhan. Jadi kalau orang tua kasih jajan, alhamdulillah. Kalau ndak kasih jajan tetap sekolah. Nah. Cuman yang pasti yang orang tua kasih tiap hari itu uang transportasi, karena sekolah kan jauh. Jadi itu uang yang jaga kasih, uang jajan yang jaga kasih cuma for transportasi pergi dan transportasi mau pulang. Kalau dorang sekolah kan dekat, ada sekolah jadi jalan kaki. Kalau kita sedikit jauh tuh sekolah, jadi mesti naik kendaraan, naik transportasi. Cuman itu orang pernah makan gaji. Makan gaji itu kalau dari bahasa Indonesia pernah jadi asisten rumah tangga. For memenuhi orang bukan kebutuhan sih, karena orang waktu itu orang tua enggak paksa bilang beli beras atau apa enggak, tapi for memenuhi orang bahagia orang. Iya, orang kebutuhan pribadi begitulah istilahnya. Karena dulu pas orang so SMA kan orang so ada keinginan mau beli ini, beli itu, jajan ini, jajan itu. Apalagi waktu itu kan kita sekolah di bagian kota begitu. Jadi kalau misalnya mau pulang dengan tamang-tamang, biasa ada tamang-tamang yang masih singgah di toko, masih singgah di supermarket begitu. Jadi masih suka belanja begitu. Nah, pernah makan gaji Pak orang itu ada masih saudara, kebetulan dia suami tugas di luar, baru dia ajak nginap di rumah 20 hari selama 20 hari. Jadi kita setiap pulang sekolah pergi Pak dia ke rumah. Nah, selain batang Pak dia yaitu beres-beres bastrika baju, cuci piring begitu sampai begitu. Terus dari 20 hari itu dapat uang 500.000. Cuma kan 500.000 ini di tahun 2008-2009 ya masih banyak sekali. Nah, karena orang mungkin so dewasa, jadi orang tidak terpikir beli apa begitu. Pasti orang juga terpikir untuk membeli kebutuhan. Misalnya orang beli gula, orang beli sabun gitu. Bahkan yang paling parah karena orang so tahu orang jaga boleh mau panggil asisten rumah tangga. Ada yang panggil orang bastrika banyak sekali, pakai yang satu tambung, satu meja, baru yang di lemari lagi ada ambe, baru cuma ada bayar 15.000. Mungkin karena dong pikir orang masih anak-anak, jadi orang kasih sesuai kebutuhan anak-anak, tapi sebenarnya orang pakai tenaga orang sekuras gitu. Cuman ndak sakit hati begitu Itu yang selalu mama jaga bilang, kalau orang mani
setelah itu kerja sekolah supaya jadi orang pembantu supaya mendapat kerja yang bagus gitu. Dan di saat itu bukan berarti orang tua tidak peduli pada orang atau misalnya istilahnya eksploitasi anak, tidak seperti itu, karena doi yang orang dapat untuk orang kebutuhan, karena orang butuh uang jajan gitu. Kalau cuma makan di rumah insya Allah ada orang tua ada sedia. Cuman untuk memenuhi orang gaya ini orang gaya hidup, karena kan tinggal di lingkungan perkotaan, ada tamang yang DP ekonomi tidak sama dengan orang begitu lah. Jadi dia makan nongkrong di kafe, belanja di toko begitu lah. Orang kan biar cuma kalau misalnya pulang sekolah kan mau lewat di toko suka beli es krim begitu, kalau enggak biar cuma 5.000 kalau enggak ada doi kan ini tuh. Jadi orang ini baru pernah bungkus rampa bubuk itu kayak merica, jintar, katumbar pernah bungkus begitu. Satu bungkus yang layar begitu berapa 1.000 setahu pokoknya. Karena orang kalau dapat bungkus misalnya 40 layar biasanya dapat bayar 40.000 cuman mungkin karena dorang kasih yang 4 orang so dorang jasa selebe kayak 45.000 selebe 5.000 gitu. Coba cerita lagi tentang masalah uang jajan. Jadi for adik-adik yang misalnya orang tua belum ada rezeki kok nggak dapat kasih uang jajan, jangan dulu bademon, jangan dulu mengamuk. Karena mungkin berat sebenarnya orang tua sebenarnya berat, ada lihat orang nggak bajajan ke sekolah, cuman mau bagaimana begitu lah. Iya nggak ada doi. Dan mungkin yang orang ada rasa sekarang ada juga orang lain yang rasa yang di luar sana begitu. Dan teman-teman yang nggak pernah rasa, alhamdulillah, jangan lupa bersyukur, jangan lupa bersedekah, jangan lupa menabung. Nah makanya saat ini orang kan ada adik yang satu dia SMP. Nah untuk beberapa hari ini memang belum kasih jajan pada dia, karena ada bilang DP jajan itu kalau boleh mau tabung dulu, karena sekolah kan dekat tuh, baru boleh bawa makanan. Dan yang bawa makanan bukan cuma dia, tapi ada DP teman-teman yang lain. Sebenarnya rasa kasihan sih kalau nggak kasih jajan, cuman mau bagaimana begitu dong. Orang juga sedang sementara mengumpulkan uang seperti yang orang dibilang kalamaring. Insya Allah orang mau lanjut kuliah, tapi orang masih butuh tambahan uang. Jadi untuk teman-teman yang ada di luar sana, support orang channel supaya berkembang, berikan masukan